Ya, jadi ini adalah contoh simulasi dari mesin khas yang juga dimiliki oleh Polmed. Ya, jadi coba Anda bandingkan ya. Ini kebetulan nih mesin ini pernah juga dioprek sama preman Polmed ini ya. Ini premannya nih ya. Ini premannya nih. Ya. Jadi nampak di sini ada preman ngoprek-ngoprek mesin mahal ini ya. Nah, jadi kita lihat di sini, inilah mesinnya. Jadi Anda bisa bandingkan ini mesinnya ya. Nah, ini dia aslinya seperti ini. Jadi ini besar ya, dari ukurannya iyalah besar lah ini. Ya. Kira-kira mungkin ada sekitar 4 atau 5 meter nih panjangnya ini. Oke ya. Nah, inilah mesinnya tadi kan. Nah, yang penting adalah kita nanti mengoperasikan ini. Ini namanya konsol atau controllernya. Nah, kalau kita bermain di dunia mesin CNC, Dek, controller ini atau konsol ini nggak banyak pemainnya nih. Pemain besar tuh ya paling Siemens sama Fanuc kalau nggak salah. Fanuc ya, Fanuc mungkin yang paling besar. Nomor 2-nya pemain yang membuat konsol ini Siemens ya, dengan numeriknya. Nah, kalau Fanuc ya banyak sekali mesin-mesin CNC yang menggunakan controller merek Fanuc, termasuk CNC yang punya China biasanya itu Fanuc semua kontrolernya ya. Juga merek Daewoo segala macam yang Korea ya. Nah, termasuk Hass ini Bun, yang saya tahu nih Hass ini buatan Amerika ya. Jadi mesin CNC Hass ini dibuat di Amerika, ini perusahaan Amerika. Tapi ini saya lihat-lihat nih sebenarnya kontrolernya ini juga mengadopsi Fanuc. Jadi kalau nanti Anda sudah terbiasa menggunakan controller atau konsol Fanuc, mudah-mudahan ke mesin-mesin CNC yang pemain-pemain besar tuh nggak akan rumit lah. Nah, jadi kita lihat di sini kan. Jadi konsol ini seperti inilah. Nah, inilah bendanya nih. Nah, ini bendanya nih ya. Ini bendanya. Jadi benda konsol ini letaknya di samping ya. Jadi ini kan mesin CNC-nya, millingnya ya. Ini spindle-nya, ini tool changer ya. Ini mesin spindle-nya, ini ada pahat di sini sudah dipasang. Ini ragum atau vice ya. Vice itu apa ya? Vice itu pemegang lah. Orang bilang ragum lah, bahasa Medan itu ragum atau vice atau pemegang. Nah, nanti benda kerjanya ya di hold lah ya, dipegang di ragum ini. Nah, ini Anda bisa lihat ada tool chains ya. Jadi mesin ini bisa diisi dengan banyak pahat lah ya. Ada yang bisa pahat end mill, bisa pahat yang bullnose ya, bisa pahat macam-macam. Nanti saya tunjukkan beberapa jenis pahat-pahat yang umum dipakai di milling ya. Nggak cuma end mill ya, banyak itu. Ada yang berbentuk bullnose, ada yang macam-macam, ada yang bentuk tapping. Tapping itu bisa membuat ulir segala macam ya. Jadi kita bisa nanti menggunakan banyak tool atau banyak pahat yang sudah dipasang di collet-nya. Apa itu collet? Collet itu ya, collet adalah pemegang dari si pahat. Jadi si collet ini nanti yang ditarik sama si spindle ini pakai mekanisme pneumatik ya. Dia menggunakan angin, dia pakai gas. Jadi angin itu, tekanan itu nanti yang menarik si collet beserta si pahat sehingga dicekam, kemudian dicekam gitu. Nanti kalau ada waktu kita lihat detailnya ya. Pokoknya singkat cerita, mesin ini bisa menggunakan banyak pahat yang kita atur nanti, pahat nomor berapa gitu, ada di sistem penamaannya. Oke. Jadi sekarang kita akan fokus ke konsol ini. Jadi konsol ini adalah pengendali, termasuk nanti si konsol inilah yang mengeksekusi G-code. Jadi kita harus siapkan dulu G-code yang bisa kita masukkan ke sini. Oh, ini harusnya nampak ini ya. Nampaknya gini. Jadi mesin ini Dek, G-code-nya itu saya simpan di ini. Ini USB nih, apa nih? Ini flash disk nih ya. Flash disk. Jadi pertama saya buat dulu G-code-nya saya desain di Mastercam. Kemudian dari Mastercam itu saya ekspor lah ya G-code-nya
jadi suatu file teks ya. Ini contohnya ya. Ini contoh file teksnya ya. Ini dibuat juga oleh Pak Victor Ginting ini yang bikin ini. Ini contoh G-code-nya. Nah, ini G-code-nya nih. Nah, jadi G-code inilah yang kita simpan di flash disk. Ya, ini kita simpan ini adalah hasil dari ekspor dari Mastercam. Jadi pertama kamu desain dulu toolpad-nya di Mastercam, ekspor sebagai NC ya, NC code. Kemudian file teks NC ini kita simpan di USB flash disk ya, flash disk lah. Kemudian flash disk itu kemudian kita pasang di alat ini. Jadi di samping ini dia ada colokan USB. Jadi masukkan aja USB flash disk itu ke colokan ini. Kemudian nanti saya tunjukkan caranya gimana kita membaca dari file G-code yang disimpan di flash disk ini ke konsol ini. Oke ya. Ya, ini contoh prosesnya, pengerjaannya ya. Jadi ini foto ketika si mesin khas kita ini, mesin CNC ini bekerja gitu. Jadi ini tadi ya, ini si vice-nya, ini vice nih si ragum pencekamnya. Inilah benda kerja kita menggunakan plat aluminium ya. Mungkin kemarin tebalnya itu saya lupa, mungkin sekitar 6 mili lah, 8 mili atau 6 mili tebalan plat aluminium. Ya, kemudian inilah spindle-nya. Nah, ini tuh collet. Collet adalah holder dari si pahat. Nah, ini pahat ya, ini pahat. Jadi ini pahat dipegang oleh si collet. Si collet inilah yang kita simpan di tool changer. Ya. Jadi tool changer sebenarnya isinya cuma collet beserta si pahat. Nanti collet sama pahat ini bisa ditarik oleh si spindle menggunakan mekanisme pneumatik atau tekanan gas. Jadi nanti makanya bisa tool changer kan. Oke. Nah, ini selanjutnya inilah contoh hasil pengerjaan. Ini kami kemarin kan masih awal-awal pekerjaan ini ya. Uji coba pertama lah ini. Nampak, Pak, kok jelek kali Pak hasilnya. Ya, ini karena kita cuma menggunakan satu buah pahat ya. Kita pakai end mill. Kita menggunakan pahat end mill diameter 10 mili. Ya, harusnya ada tahap berikutnya ya, menggunakan nose ya, sehingga ini bisa dihaluskan gitu ya. Ini dia masalah penambahan jenis pahat saja menggunakan tool change sehingga kita bisa finishing lagi lebih halus ya. Nah, kemudian ini Pak Victor juga, saya satu tim sama beliau, kita berdua mengerjakan ini. Kemudian nah inilah contoh hasil dari pengerjaan awal. Ini apa ini? Ini percobaan pertama ya, seperti ini. Ya, oke.